Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Dido Ilvantoro, NPM 0117045661, kelas manajemen reguler 2B. Sebelumnya terima kasih banget buat Pak M. Brata selaku dosen pengampu bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kita semua untuk melatih retorika dalam berbicara. Itu saya terima kasih banget Pak, serta karya-karya beliau saya akui sangat bagus. Channel YouTube-nya beliau juga sangat menginspirasi dalam artian beliau kerap membawakan lagu-lagu, membawakan puisi-puisi, musikalisasi musik. Itu sangat bagus, saya akui. Masuk untuk ke tema, kali ini saya akan membawakan tema fobia bahasa dan budaya di era milenial. Pada dasarnya, bahasa dan budaya itu adalah saling berkaitan satu sama lain, di mana bahasa dan budaya merupakan bentuk dalam menjalani kehidupan yang baik. Bahasa dan budaya itu menyakup norma dan nilai sosial dalam masyarakat. Menghargai satu sama lain itu adalah salah satu contoh bahasa dan budaya yang ada di masyarakat. Bahasa dan budaya di masyarakat ini itu saling berkaitan, di mana kita menjalani norma-norma dan nilai-nilai sosial itu tidak jauh dari bahasa dan budaya. Sudah saya katakan tadi, bahasa dan budaya itu ada keterkaitannya, saling keterkaitan. Kemudian ada peribahasa yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu artinya apa? Di dalam bahasa dan budaya itu bisa dikatakan sebagai salah satu contoh penting. Indonesia banyak suku dan budaya yang harus kita jaga, kita lestarikan, dan kita tidak boleh istilahnya rasis atau membeda-bedakan suku, mayoritas dan minoritas. Masuk ke tema lagi, fobia bahasa dan budaya di era milenial. Sebenarnya apa sih itu fobia? Fobia bisa dikatakan itu adalah salah satu sindrom atau fobia itu sendiri bisa dikatakan ketakutan yang terjadi di generasi sekarang. Ini saya menyakup yang generasi milenial ya. Kalau generasi milenial itu bisa dikatakan generasi yang timbul setelah era urban di tahun 1991 sampai tahun 2000-an. Itu dimana sebelum era milenial itu adalah namanya era urban, itu menjadi era milenial sampai saat ini. Kemudian untuk fobia bahasa dan budaya di era milenial, menurut saya itu bisa dikatakan kalau misalkan kita yang hidup di era milenial sekarang itu masih menggunakan istilahnya kita bergaul atau kita di kerumunan teman-teman, kalau misalkan kita pakai masih budaya, kalau saya kan Jawa, mungkin ya di Sunda itu pakai bahasa Sunda, budaya Sunda, di Kalimantan itu pakai bahasa Dayak, suku Dayak gitu ya. Kalau misalkan kita berkerumun atau kita bergaul dengan sesama kita, masa-masa era milenial ini kita masih menggunakan atau masih kental dengan budaya dan bahasa kita sendiri atau bahasa daerah kita sendiri, itu kita dikatakan fobianya itu kita takut. Sebenarnya takut apa sih? Takutnya itu kita dikatakan istilahnya itu beso sama teman sebaya kita di era milenial sekarang. Kalau misalkan dalam karya-karya atau musisi-musisi, itu salah satu musisi di Indonesia yang kental kaitannya dengan budaya dan bahasa, terutama Jawa, itu almarhum Didi Kempot. Beliau karya-karyanya itu masih kental kaitannya dengan bahasa Jawa dan budaya Jawa, dimana campur sari itu sebagai
salah satu budaya Jawa atau warisan Jawa, itu beliau sangat kental membawakan karya tersebut atau campur sari. Oke, jadi intinya tuh gini, kalau misalkan kita nggak mau di era milenial ini fobia bahasa dan budaya atau bahasa dan budaya itu luntur di era milenial sekarang ini, kuncinya itu cuma satu, kita harus pede. Kita harus yakin bahwa kita punya budaya sendiri, kita punya bahasa sendiri yang kita yakini nggak bakal pernah luntur walau dimakan usia. Sampai saat generasi selanjutnya kita pun, bahasa itu harus tetap dilestarikan. Itu pesan dari saya. Intinya kita harus pede, kita harus bangga punya bahasa dan budaya kita sendiri, lokal. Dan untuk kurang lebihnya perkataan saya atau statement saya yang mengatakan kita harus pede berbahasa dan budaya kita sendiri, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.